Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Desi Fitri dari Hukum Tata Negara 4A. Pada video ini, saya akan menyampaikan opini atau tanggapan saya mengenai wacana penundaan pemilu tahun 2024. Baiklah, sebelumnya, sesuai yang kita ketahui, berita ini muncul di depan publik pada Januari awal, di mana salah satu menteri kita, yakni Menteri Investasi, menyatakan bahwa adanya wacana penundaan pemilu tahun 2024 yang tentu saja dengan dalih atau alasan yakni perbaikan ekonomi. Baik, menurut saya, kalau misal perekonomian ini menjadi alasan untuk ditundanya pemilu di tahun 2024, tentu kita harus mempertanyakan kembali apa sih tujuan pemilu itu. Yang pertama tentunya kita kan melaksanakan demokrasi dan aspirasi masyarakat, di mana masyarakat memilih pemimpinnya yang dikehendaki dan diharapkan dapat memberikan perubahan besar terhadap negara. Juga pemilu ini dilaksanakan guna untuk memperbaiki pembangunan nasional. Jadi apakah yang harus kita khawatirkan mengenai ekonomi selanjutnya? Bukankah akan ada pemerintahan selanjutnya yang dapat menangani dan juga memperbaiki pembangunan nasional, termasuk pembangunan ekonomi yang ada di Indonesia kan? Lalu juga kalau misal pemerintah memikirkan dampak panjang daripada pemilu ini, kenapa tidak pemerintah memikirkan dampak yang akan terjadi bukan ke depannya, tapi bahkan baru saja keluar isu ini sudah ada dampaknya, seperti yang kita lihat di media massa, penolakan terjadi di mana-mana. Mungkin saja nantinya akan ada konflik, demonstrasi, dan lain sebagainya, kita tidak tahu. Juga menurut saya pemerintah terlalu mengambil keputusan yang jauh, di mana lebih banyak masalah yang lebih menguras keuangan negara dibandingkan pemilu di tahun 2024. Seperti yang kita ketahui, pandemi belum terselesaikan di Indonesia, lalu juga ada rencana pemindahan ibu kota yang tentu saja akan lebih menguras keuangan negara dibandingkan pemilu di tahun 2024. Selain alasan ekonomi itu tadi, sesuai yang saya baca bahwasannya alasan lain dari penundaan pemilu di tahun 2024 ini adalah di mana presiden kita saat ini dianggap memiliki kinerja yang baik, juga kepemimpinan yang baik, sehingga ada usulan bahwasannya sebaiknya pemilu ini diundur. Beberapa waktu yang lalu saya sempat mendengar berita bahwasannya presiden kita saat ini memutuskan untuk tidak mencalonkan dirinya di pemilu selanjutnya, juga di periode selanjutnya. Namun setelah mendengar wacana ini, saya jadi bertanya, apa perbedaan dari tidak mencalonkan di periode selanjutnya dengan mengundur pemilu di tahun 2024? Apakah tidak sama-sama memperpanjang kepemimpinannya di Indonesia dengan dalih ekonomi dan kinerja yang baik? Selanjutnya, Indonesia merupakan negara hukum di mana kita punya konstitusi, kita punya dasar, kita punya aturan yang tertulis, di mana segala sesuatu harus sesuai dengan apa yang tertulis, yakni salah satunya pasal 22E ayat 1 Undang-Undang 1945, yakni yang kurang lebih berisi di mana pelaksanaan pemilu di Indonesia dilakukan secara langsung, umum, bebas, jujur, rahasia, dan adil, dilaksanakan tiap 5 tahun sekali. Kita garis bawahi 5 tahun sekali, yang tentu saja kalau misal penundaan pemilu di tahun 2024 ini benar-benar terjadi, tentu saja telah menyimpang dari konstitusi yang telah ada. Dan bukankah jikalau pemilu di tahun 2024 benar-benar diundur, maka konstitusi yang ada harus digantikan dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang? Bukankah hal ini sama saja dengan mengganti konstitusi kita? Saya sangat setuju dengan pernyataan yang dinyatakan oleh Bapak Yusuf Kala. Beliau mengatakan bahwa penundaan pemilu di tahun 2024 ini bukanlah hal yang tepat. Kita merupakan negara yang memiliki sejarah konflik yang banyak. Kenapa kita tidak belajar dari hal-hal yang telah lalu gitu? Kenapa kita mesti menimbulkan konflik yang baru? Ada baiknya kita taat kepada konstitusi, laksanakan konstitusi sesuai apa yang ada, sesuai apa yang telah dituliskan. Dan seharusnya pemerintah memikirkan bahwasannya perubahan konstitusi ini nantinya akan mempengaruhi pola pikir atau edukasi masyarakat mengenai hukum, pemerintahan, konstitusi yang ada di Indonesia, di mana kita tidak memiliki konstitusi yang konsisten. Konstitusi dengan mudah dirubah dengan peraturan perundang-undangan, walaupun itu sah,
Tapi kan ada baiknya kita laksanakan dengan konsisten dan teratur. Lalu juga mempengaruhi konstitusi yang terkesan tidak konsisten. Mau jadi apa negeri ini kan? Dan jangan bermain-main dengan pemerintahan. Bahasa terselubungnya lebih ke monopoli politik oleh orang-orang atau pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab demi keuntungan mereka yang kita tidak tahu mereka siapa. Dan ingat satu hal, setitik perubahan itu mempengaruhi banyak hal. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau menyinggung beberapa pihak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.